Ini sumpah, ini beneran terjadi dalam hidup, di salah satu hidup gue. Iya. Ada tai, terus gue nggak tahu ada setan apa yang merasuki gue waktu itu. Gue mikir gimana ya kalau masak tai ya gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol masa kecilnya Indra Frimawan. Mantap sekali. Mantap. Aduh, tadi saya baru bikin YouTube juga ya di channel Indra Frimawan. Boleh ditonton juga ya, mind blowing interview ya. Betul sekali. Lebih ke apa ya, bikin panas otak ya. Kesel kan saya kan belum pernah ngelihat YouTube-nya Indra kan. Pernah ngelihat kayak lewat tapi nonton habis itu nggak sampai selesai gitu. Yeah. Pas tadi masuk ke YouTube-nya kayak bingung gitu mau ngapain. Lu cerita terlalu aneh, Indra. Bingung mesti ngerespon apa ya? Iya. Harusnya di briefing dulu, udah yuk ngalir aja. Iya, Kan bisa di briefing gitu, dulu dong, ngalir aja. Ngalir aja. Ya, lihat aja ya hasilnya gimana di YouTube-nya Indra Frimawan. Ya, tapi betul. memang lu dari kecil seaneh itu, Indra. Seaneh ini, bukan seaneh itu ya, seaneh ini ya, Mas. Kesannya ini. Kayaknya enggak ya? Kayaknya enggak. Maksudnya lebih kalau sekarang sih lebih ke tujuannya untuk komedi doang. Personal lah ya. Personal. Betul. Kalau dulu waktu kecil seperti layaknya anak-anak kecil biasa, tapi gue lebih yang Lone Ranger. Lone Ranger. Oh, pendiam. Bukan pendiam. Jadi gue bergerak sendiri gitu. Bergerak sendiri kalau misalnya ada anak-anak biasanya kan ngumpul sama siapa, geng-gengan kayak gitu. Ya. Gue tuh lebih ke sendiri gitu. Bukan nggak ditemenin, cuma kayaknya gue bisa melakukan banyak hal, nge-explore banyak hal kalau Sendirian ya. Termasuk lu juga kalau misalnya lagi kumpul sama kita rame-rame lu sendiri juga di pinggir gitu ya. Iya. Itu mungkin berarti karena lu dari kecil begitu ya? Iya, mungkin dari kecil begitu. Bukan berarti nggak diterima juga kan sama lingkungan kan. Cuma emang gue kayak ada kenyamanan tertentu di saat gue sendiri di keramaian gitu. Gitu. Berarti lu apa ya bisa dibilang introvert gitu? Nggak juga? Mungkin kadang iyalah ya. Iyalah. Kadang introvert, kadang gue juga butuh ngumpul, tapi lebih banyaknya sendiri sih. Ngumpul pun tetap sendiri. Iya, ngumpul sendiri. Kalau misalnya mau ngobrol, gue lebih suka obrolan tuh yang lingkupnya kecil. Misalnya lagi rame nih kita nih, misalnya 20 orang lah. Gue lebih suka nongkrong kayak berdua, bertiga, berempat kayak gitu. Lo berarti kalau di rapat OSIS adalah rapat di dalam rapat lo. Jadi kalau orang-orang kayak gitu ya. Iya pokoknya kayak gitu. Kalau misalnya terlalu rame-rame kayaknya nggak fokus gitu. Jadi pikiran kepecah-pecah. Kalau obrolannya serius ya, kalau bercanda-bercanda doang kan ayo aja sih. Ini kan kalau Rispo kan emang gue tau aneh tuh, dia dari kecil tuh emang aneh gitu. Kayak dia pernah kayak ngomong-ngomong sendiri gitu. Kalau ngomong sendiri gue juga pernah. Dari kecil itu kayak gitu. Iya, dari kecil sampai sekarang juga. Oh enggak. Ini jadi mungkin ini apa ya? Salah satu metode pencarian materi juga. Nah, kalau itu kan kalau gue kayak gitu ya emang maksudnya nyari kalau stand up comedy buat nyoba materi ya emang ngomong sendiri. Cuman Rispo tuh di kehidupan bener gitu, nggak ada kaitannya lagi nyari materi stand up ataupun lagi nyobain materi stand up, ya emang dia ngomong sendiri aja gitu. Iya, gue juga dari kecil kayak gitu. Ya Allah, sama. Kayak ini, apa ya? Kayak ini mau ngebenerin keanehan dia. Bukan ngebenerin, cuma menjelaskan. Iya. Yang gue rasain tuh nggak tahu ya, mungkin Rispo rasain juga. Kayaknya seru aja gitu. Kayak perdebatan dalam kepala tuh seru. Iya, lu punya sisi yang lain di kepala gue. Iya, punya dunia sendiri lah. Betul. Punya dunia sendiri. Ada imajinasi sendiri. Karena gue ngeliat kayak ada beberapa adik-adik sepupu gue gitu kan, ada yang begitu juga gitu. Walaupun dia sebenarnya kan kalau anak kecil banget kan emang ya nggak apa-apa lah ya, anak kecil ya emang dia main-mainan sendiri. Gue juga kalau waktu kecil main-mainan sendiri gitu. Cuman ngomong sendiri sih kayaknya enggak sih gitu. Cuman ini udah lumayan gede gitu kayak SMP. Itu mereka kadang-kadang gue liatin gitu dari jauh, kadang-kadang masih suka ngomong sendiri juga. Iya. Berarti memang ada orang-orang yang kayak gitu ya berarti? Ada. Makanya gue nggak pernah nganggep orang yang apa gitu, aneh nih gitu. Karena gue udah
tahu gimana rasanya dibilang aneh, ya kan? Jadi itu sebenarnya masalah kelakuan yang emang menurut halayak ramai kayaknya nggak normal nih. Nggak normal ya. Kan Tapi kan? buat lo dan teman-teman lo itu normal. Iya, normal aja kayaknya. Iya. Kayaknya sih. Berarti lo lebih suka sendiri itu ya? Lebih suka sendiri. Termasuk di sekolah pun begitu. Di sekolah pun gitu. Di sekolah temen gue pernah bilang bahkan ya. Ndra, lu kalau nggak ikut stand up mungkin gue lupa pernah satu sekolah sama lu gitu. Oh, lu berarti saking nggak pernah berbaurnya gitu. Ada sih orang-orang Ada, gitu. iya. Iya, gue tahu lah. Istirahat gua di kelas nggak ke kantin, nggak ngobrol. Salah satu alasannya nggak ke kantin karena nggak punya duit gitu. Oh iya. Dulu tuh Nggak dikasih uang sama dikasih tapi kan apa ya, lu tabung. bukan tabung juga nggak nabung. Ya benar, kenapa? Gitu. Lu berarti nggak ada duit tuh kenapa lu beli investasi emas atau apa? Kan ada alasannya dong. Jajanan di kantin gue dulu mahal-mahal, sementara duit gue tuh kayaknya nggak cukup buat jajan, tapi nggak mewah-mewah ya. Naik angkot gitu. Perlakuannya kayak gitu. Jadi mending naik angkot daripada jajan ya. Iya kayak gitu lah pokoknya. Nah, salah satu ini apa ya? Trik yang gue lakukan adalah kalau misalnya gue lapar dan nggak punya duit, biasanya lu mau ke kantin nggak? Sini gue aja yang jalan gitu. gitu dulu kasihan banget dulu asli. Terus dikasih duit. Iya, dikasih jajan nih, kembaliannya buat gue gitu. Kadang-kadang minta juga dikasih gitu. Ingat nggak lo uang jajan lu berapa waktu kecil? SD ya? SD berapa? SD 350 perak. Buset, kok SD. Lu lahir tahun berapa sih? Sama lu 91. Kok murah banget? SD kelas berapa itu? Sampai kelas berapa ya? Sampai kelas 3 kalau nggak salah. Buset, gua aja udah 1.000 loh. Lu di Jakarta dan lu hidup di Jakarta? Enggak. Oh, itu angkot. Angkotnya 300. Bayarnya 1.500. Nah, iya gua aja dikasih, 1.500. kalau nggak salah gua itu waktu SD tuh kayak dikasih 1.500. 2.500 apa, kalau pokoknya sampai kelas 6 SD tuh gua udah 7.000 tuh gua. Kelas 6 tuh udah 7.000 uang jajan gua. Gua 1.500, 2.000, pokoknya kayak gitu-gitu. Angkot emang masih segitu tuh, masih gope 350 gitu. Nah, pertaruhannya kayak gitu. Sekolah gua kan itu kan swasta, ya bagus lah. Mahal lah ya. Iya, mahal. Makanya coba kalau misalnya kita hitung-hitung nih, 350, taruhlah 350. 2 kali bolak-balik. Gue naik angkot tuh 2 kali. Oh, 2 kali? 2 kali. 700 kali 2, 1.400 iya. Tinggal cepet tuh. Kenapa tuh? Kadang-kadang gue jalan juga buat nyirit. Mending jalan bentar ya. Mending jalan bentar buat jajan. Buat naik angkot yang langsung ke sekolah gitu. Sedih, bro. Sedih. Jadi itu ya udah kisah-kisah aja. Kenapa? Emang susah aja apa? Emang susah. Gue sekolah itu disubsidi sama gereja. Gitu, makanya gue bisa sekolah di situ. Intinya kayak gitu. Oh gitu. Oh, ada ya program kayak gitu ya? Ada yang kayak subsidi silang. Misalnya ada orang tua yang lebih kaya bayarin. Kayak subsidi silang itu dari gereja juga. Oh, bagus ya. Bagus. Katolik kayak gitu. Katolik bagus ya berarti. Ya. Muslim ada nggak kayak gitu ya di masjid-masjid? Mungkin ada, tapi kita nggak tahu aja. Tapi nggak tahu. Tapi kita sih kayaknya lebih ke lembaga sih, lembaga apa yang karena gua sekolah di situ dan gua dapat sendiri kayak gitu, jadi gua tahu ada program yang kayak gitu, subsidi silang. Maling bisa sekolah di situ. Oh, harusnya tuh mahal di situ. Apa nama sekolahnya? Tarakanita. Apa? Tarakanita. Oh, berarti lu hampir sama kayak gua dong. Gua tuh di sekolah di kayak Islam, swasta Islam gitu. Cuman kalau lu kan itu Katolik kan, sekolah swasta Katolik gitu. Nah, di situ memang orang-orang itu menengah ke atas. Ya kan, lu juga begitu berarti tipikal. Nah, sedangkan gua ya ayah ibu gua ya cukup aja gitu, nggak kayak teman-teman gua yang bisa punya apa yang kalau ke sekolah makan bawa bekalnya KFC gitu. Iya, KFC. Ya kadang-kadang gua suka ngerasa iri gitu. Iya. Lu juga gitu nggak dulu? Pasti. Makanya gua kalau ngeliat orang kaya tuh sebel dulu tuh, asli dah. Asli. Jadi gua diantar mobil kayak apa ya? Berada di momen yang gua nggak nyaman di sini tapi mau nggak mau karena sekolah gitu. Tapi pada akhirnya mereka juga sebenarnya baik-baik gitu.
Iyalah. Cuma namanya kita nggak ngerasain apa yang mereka rasain kan. Iya. Kita tetap aja ada perasaan kayak pengen kayak gini gitu. Lu ini nggak sih? Kalau gua kan dulu main-main ke rumah teman gitu. Main. Lu main juga. Berarti lu main ke teman-teman lu yang itu dong yang kayak tajir. Iya, main. Gimana perasaan lu main ke? Gua tuh kalau ke rumah teman gua. Iya kan main PS. Gimana lu? Apa aja yang lu lakuin? Main PS, main komputer, main bola, kadang-kadang gini juga, kadang-kadang ketemu AC aja buset. Iya. Seneng banget ketemu AC. Ketemu AC, ketemu air dingin tuh seneng dulu. Enggak ada kulkas. Masa air dingin enggak ada kulkas gua dulu. Oh, iya. Dulu enggak ada kulkas. Berarti lebih susah lu Indra ya dulu. Iya, lebih susah. Sebenarnya kalau misalnya gua bahas buat stand up sih bisa-bisa aja. Cuma kan enggak mau ya. Enggak mau, lebih ke udah terlalu banyak yang bahas masalah itu dan kayaknya banyak yang lebih miskin juga gitu. Iya kan? Berarti lu sesusah itu air dingin lu. Gua air dingin masih ada kulkas di rumah gua. Terus puding tuh gua senang. Asli, Pak. Puding senang saya dulu. Ke rumah orang kaya dimasakin chicken nugget aja seneng banget. Iya benar. Tapi dari mereka-mereka itu justru gua bisa melihat apa ya? Visi yang lebih besar apa ya? Pandangan yang lebih luas gitu. Mengenai masalah kesenjangan sosial. Oh, asik. Dari serius. Iya, masalah kesenjangan sosial, masalah pergaulan, dan segala macam. Karena dari situ mungkin gue udah terbiasa kayak bergaul sama orang-orang yang lebih tajir gitu. Dari situ. Mungkin gue kalau misalnya nggak sekolah di situ mungkin masih kayak minderan orang. Iya. Gitu. Mentalnya bukan mental ini ya. Mental orang kaya ya. Iya, yang bilang tanda kutip. Mental orang kaya itu bukan yang apa ya, yang bukan yang sombong gitu. Maksudnya yang mental kerja mereka mental kerja mereka, gaya hidup, pola hidup. Soalnya orang-orang itu tuh hidupnya tuh apa ya? Teratur banget. Makannya diatur dan segala macam. Ya sih ngaruh juga sih ya. Ngaruh. Ya kalau kita main, ini bukan mendiskreditkan orang-orang yang di perkampungan atau di desa gitu ya, banyak juga yang pemikirannya lebih gokil dari orang kota. Cuman kadang-kadang kalau misalnya kayak di lingkungan di desa itu yang benar-benar orang-orangnya kayak ya gitulah, pendidikannya kurang, itu akhirnya ya gitu juga, kitanya jadi kayak gitu juga. Kebawa. Cuman ketika kita bisa keluar dari lingkungan itu dan ngelihat keluar, ternyata dunia ini begini, kitanya malah termotivasi ya. Betul. Karena lingkungan gue juga nggak terlalu yang gimana banget, nggak terlalu yang tajir-tajir banget kan. Gue juga kayak gitu, sekolah di situ jadi bisa ada pandangan lain tentang kehidupan sosial gitu. Kalau di rumah lu itu apa? Perkampungan? Apa perumahan? Gang di dalam komplek. Jadi kalau misalnya rumah lu soalnya alamat rumah gue tuh komplek. Oh, komplek. Tapi kalau misalnya rumah gue tuh gang gitu. Jadi rumah gue mobil nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Jadi emang masuk komplek, ngerucut ada gang masuk, kayak gitu. Iya. Gua kalau ke Cibubur gitu tuh, ada mau masuk ke kolam renang, komplek yang luas, di dalam komplek itu ada perumahan kecil-kecil. Bukan perumahan, bukan perkampungan. Perkampungan kayak gitu, perkampungan yang kecil. Tapi alamat gue di komplek. Tapi lu main kan sama anak-anak lingkungan rumah? Main. Nggak ada yang kayak gimana main. Main apa? Dulu tuh main gundu. Tahu gundu nggak? Tahu lah, kelereng. Iya, kelereng, main gundu, main keong. Tapi yang gue seneng tuh main batu tujuh. Batu tujuh gimana? Batu tujuh tuh kayak petak umpet. Terus? Jadi soalnya kan petak umpet tuh banyak jenisnya ya? Iya. Batu tujuh tuh turunannya banyak. Genteng. Dipecahin 7, terus disusun gitu. Iya. Kayak gitu lah. Terus kita ngumpet. Ditendang dulu tuh batunya tuh. Yang jaga nyusun. Iya. Itu namanya batu tujuh ya. Batu tujuh kalau di tempat gua. Di tempatku apa namanya ya? Adalah kayak gitu juga pasti sama di tempat kan? Di tempat teman-teman juga yang nonton pasti ada tuh yang itu. Soalnya biasanya gitu tuh satu mainan tertentu di beda-beda daerah beda nama tapi jenis permainannya sama kan. Bahkan di Lampung yang satu kota pun di beda perumahan gitu kadang-kadang beda. Oh iya. Beda nama, beda rules juga. Iya, kadang-kadang rulesnya beda dikit. Nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Itu turunan dari inilah ya.
petak umpet lah ya. Kalau lu mau ngelawak anjir. Enggak lah. Itu gue dulu ada juga tuh, itu turunan dari petak umpet gitu, namanya main apa? Apa ya? Kayak semacam benteng-bentengan gitu. Jadi ada, ini kita misalnya satu grup nih, dibagi dua gitu kan, ada satu grup yang jaga, ada satu grup yang sembunyi, yang dia itu ngejagain satu tiang gitu. Yang itu dibilangnya benteng. Oh iya. Di tempat tuh ada nggak gitu juga? Benteng juga? Iya benteng ya? Benteng. Tapi kalau benteng nggak ngumpet. Oh kalau itu yang lari-larian. Kalau itu bukan. Kalau dia ngumpet. Jadi ngejar sampai semuanya dapat nih. Atau misalnya yang ini udah sendiri nih, yang di benteng ini udah sendiri, yang lainnya udah ngejar kemana-mana. Nah nanti ada yang ini yang nyulik gitu, bukan? Iya, jadi dia dipancing, ayo sini kejar, nanti bisa ngerebut ininya. Iya bentengnya kan? Ngerebut bentengnya gitu. Tapi nggak ngumpet sih, nggak ada. Kalau benteng biasa gitu. Ada main di sekolah benteng. Gue main sampai berantem ya? Enggak, sampai malam banget. Iya. Dari maghrib sampai jam 11-an. Tapi emang kayak gitu sih. Biasanya tuh bubarnya kalau ada yang berantem di tempat gue. Oh masa kayak gitu? Serius berantem? Enggak lah, kalau gue mau kenapa berantem? Kan main tabenteng kan kayak sergap-sergapan gitu kan. Kadang-kadang ada yang diselengkat sampai jatuh gitu, kira berantem. Baru selesai. Iya, udah habis itu ya udah ketawa-ketawa lagi. Gitu biasanya. Sampai malam sih emang, biasanya sampai malam. Tempat lu ini enggak tawur-tawuran gitu enggak di daerah lu? Enggak. Nora, mereka udah tahu. Ini Nora nih. Gitu. Tawuran gitu. Udah tahu. Paling kita main bola, pokoknya main-mainan yang selainnya anak-anak kecil lah. Tongkrongan gue tuh lebih ke Cita Damai, gitu. Jadi emang ada beberapa daerah nih yang tongkrongannya tuh berantem. Ya. Nah, tongkrongan gue sama dua tongkrongan ini tuh temenan gitu. Jadi nggak yang kayak gimana banget. Nggak yang berantem gitu. Cita Damai. Tapi ini kembali ke pertanyaan awal gue tadi, Indra. Lu kan seaneh ini nih, itu emang persona sih, tapi nggak mungkin dong lu tiba-tiba menciptakan persona lu seaneh ini kalau sebenarnya emang nggak kayak gitu ya. Iya, kalau karakter diri lu nggak seaneh itu, terlalu aneh justru. Iya, kayak ya pasti ada sisi yang aneh kan. Ya emang lu aneh gitu. Hal apa yang paling aneh menurut lu yang lu lakuin waktu lu kecil gitu? Kalau Viko juga tuh pernah nyilet kaki si Rispo pernah makan tai. Kalau lu Rispo pernah makan tai, Rispo? Gue masak tai. Ya Allah. Kenapa tai dimasak? Mau apa tujuannya? Apa? Eksperimen. Jadi kan gue bilang lingkungan di tempat gue tinggal itu bukan lingkungan yang bagus. Iya. Jadi waktu gue kecil banyak lahan-lahan kosong, tanah-tanah kosong yang sekarang udah jadi rumah gitu. Tapi dulunya masih kebun lah ya. Kebun, masih lapangan gitu-gitu. Dan pada saat itu nggak semua rumah punya WC buat berak. Jadi di perkampungan gue itu pemuda-pemuda kampung situ beritikat untuk kita bikin aja nih jamban untuk kita pakai rame-rame. Masih sekampung itu ya? Padahal di Jakarta. Dulu ya tuh tahun berapa ya? 96 apa 95 gitu. Pokoknya sekitar 96 97 gitulah. Buset. Jakarta tuh padahal ya? Jakarta. Daerah Kebayoran. Nah, dibikinkan tuh jamban untuk berak warga-warga kampung di atas, bukan kali juga sih, tapi berujung ke kali itu kayak got kecil itu lah. Iya, parit. Iya, terus? Nah, dibikin situ. Kan air paritnya itu kan banyak, kadang-kadang banyak ini ikan cere. Tahu ikan cere nggak sih? Tahu. Iya, ikan cere yang kecil-kecil yang biasa di got itu. Nah, dulu gue tuh sering ngambil itu, nggak tahu sih gue apa nih. Ambil ikan cere, kadang-kadang anak kecil suka random gitu nggak sih? Apa? Suka random gitu ngambil ikan cere itu. Iyalah. Iya. Gue sering ngambil gitu. Terus kan airnya kan nggak terlalu dalam banget kan. Kadang-kadang masih ada batu. Ya kan di parit itu tuh, di got itu masih ada batu. Kadang-kadang orang berak tainya masih nyangkut di batu-batu itu situ. Ya Allah. Terus gue kan lagi ngambil ikan cere gitu. Ngeliat tai dong. Enggak, ini sumpah, ini beneran terjadi dalam hidup, di salah satu hidup gue. Iya. Ada tai. Terus gue nggak tahu ada setan apa yang merasuki gue waktu itu.
gue mikir gimana ya kalau masak tai ya gitu. Udah serandom itu aja. Terus gue ambil kayu gitu. Nah, lu taruh di mana? Gue taruh di tutup cat. Kaleng cat. Iya, taruh taruh. Itu udah agak kering tuh tai itu ya. Iya, udah agak kering karena kan kejemur di batu kan tuh. Tapi udah nggak bau-bau banget dong kalau udah kering dong. Tetap aja bau namanya tai. Namanya tai. Ya, kebayang sih gue. Set. Itu gue taruh tuh di tutup cat. Terus batu, ya kan? Batu ditaruh dua gitu. Iya. Bawahnya gue bakar, gue kasih itu apa? Kayak rumput-rumput, kertas-kertas gue bakar gitu. Terus gue kasih air dikit. Set. Ya, kan berasap tuh. Berasap. Bau dong. Bau, satu kampung bau. Sumpah, gue diomelin. Indra, lu masak tai. Iya. Sumpah gue langsung kabur waktu itu tuh. Aduh, random banget dah. Itu umur berapa ya? Itu SD, setahu gue. Gak lu makan tai? Enggak dong. Gue cuma pengen aja, penasaran aja gimana ya kalau masak tai ya udah itu kejadian dan hasilnya ya diomelin orang itu satu kampung itu. Kelas 2 apa kelas 3? Aneh bener bro, masak tai bro. Iya itu. Nah, pemikiran-pemikiran yang kayak gitu tuh yang sekarang kayaknya jadi modal. Jadi modal keanehan lo ya. Jadi modal untuk kita melakukan sesuatu berdasarkan rasa penasaran. Iya. Karena pada perkembangan dunia ini, ya kan, berawal dari rasa penasaran. Iya sih. Tapi nggak kok bisa ini jatuh ya? Si Apple. siapa? Apple jatuh. Si itu nemuin gaya gravitasi. Iya, si Edison. Edison siapa? Albert the kue. Edison masih Albert Einstein. Einstein kan ini teori relativitas. Itu tadi cerita masa kecilnya Indra ya. Masih banyak lagi pasti ya cerita-cerita kapan-kapan kita ngobrol lagi Indra. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di masa kecilku berikutnya dengan siapa lagi. Kalau kamu punya usulan silakan komen di bawah. Assalamualaikum.